Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya kita masih diberikan nafas, kesempatan, dan cahaya iman hingga hari ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang zaman. Hari ini kita akan menyelami keajaiban sebuah zikir yang mungkin sering kita ucapkan namun belum kita hayati secara mendalam. Zikir itu adalah Alhamdulillah. Mari kita simak dan resapi, semoga hati kita dibuka dan rezeki kita dilimpahkan dari segala arah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, Alhamdulillah bukan hanya kalimat pujian, tetapi pengakuan terdalam bahwa segala yang terjadi, baik maupun buruk, adalah bagian dari kasih sayang dan hikmah Allah. Dalam kata ini terkandung rasa syukur, kerendahan hati, dan penerimaan atas segala takdir Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapan Alhamdulillah memenuhi timbangan amal kebaikan. Hadits riwayat Muslim. Betapa dahsyatnya zikir ini. Hanya satu kalimat, tetapi nilainya begitu berat di sisi Allah. Allah berjanji dalam surah Ibrahim ayat 7, jika kamu bersyukur niscaya, aku akan menambah nikmat kepadamu. Syukur bukan hanya saat kita berhasil, tetapi juga saat kita diuji. Saat usaha merugi, saat harapan tak sesuai kenyataan, disitulah Allah ingin melihat apakah lidah kita masih mampu mengucap Alhamdulillah. Ketahuilah, syukur bukan hanya memelihara nikmat, tetapi juga magnet yang menarik datangnya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak di antara kita yang pernah merasakan getirnya kebangkrutan, usaha yang dibangun dengan susah payah, tiba-tiba runtuh. Namun saudaraku, di balik kehancuran itu, Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih besar, tapi hanya kepada hamba yang tetap berbaik sangka dan bersyukur. Ucapkan Alhamdulillah dengan hati yang ikhlas, karena zikir ini mampu mengubah luka menjadi ladang pahala dan kesempitan menjadi kelapangan. Inilah jalan batin yang sering dilupakan para pebisnis. Syukur dalam runtuhnya usaha. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita berada dalam titik terendah kehidupan? Di mana usaha sudah kita kerahkan, tenaga sudah tercurah, doa tidak pernah absen, tapi yang datang justru kerugian, penolakan, atau kegagalan. Kita mungkin bertanya dalam hati, ya Allah, aku sudah berusaha, kenapa justru ini yang aku dapatkan? Saat itulah Allah sedang mengetuk hati kita. Ia ingin agar kita berhenti sejenak dari mengandalkan kekuatan diri dan mulai bersandar sepenuhnya kepadanya. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan, bukan dari arah yang kita harapkan, tetapi dari arah yang tidak disangka-sangka. Artinya, Allah punya jalan-jalan rahasia untuk memberi rezeki kepada hambanya. Bukan hanya lewat usaha yang kita lihat dengan mata, tapi juga lewat hal-hal yang mungkin tidak pernah terpikir sebelumnya. Mungkin lewat seseorang yang tiba-tiba membantu, pintu bisnis yang datang tanpa dicari, atau peluang yang muncul dari musibah. Dan tahukah kita apa kunci pembukanya? Syukur. Ucapan Alhamdulillah yang keluar dari hati yang sabar dan yakin kepada janji Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusannya adalah kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa musibah, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Hadits riwayat Muslim. Syukur di tengah musibah adalah pernyataan iman paling dalam. Ia berkata kepada Allah, ya Rabb, aku mungkin tidak paham jalanmu sekarang, tapi aku yakin Engkau sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Rezeki dari arah yang tidak disangka seringkali tidak datang melalui kekuatan kita, tapi melalui hati yang lembut, yang tidak memberontak saat diuji, dan tetap setia berkata, Alhamdulillah. Maka, wahai saudaraku, jangan khawatir jika hari ini rezeki terasa sempit, atau usaha seakan menemui jalan buntu. Selama hati kita tetap hidup dengan zikir,
Selama lisan kita tidak lupa berkata Alhamdulillah, selama jiwa kita tetap bertawakal kepada Allah, pertolongannya sedang berjalan menuju kita. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak esok, tapi ia pasti datang. Dan ketika ia datang, kita akan tersungkur dalam sujud haru. Karena ternyata skenario Allah jauh lebih indah dari harapan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kita sudah mendengar tentang keutamaan zikir Alhamdulillah. Kita tahu betapa besar nilainya sebanding dengan memenuhi timbangan amal. Kita tahu ia adalah tanda syukur dan magnet rezeki. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengamalkannya dengan benar agar benar-benar membawa perubahan dalam hidup kita? Mari kita bahas dengan perlahan dengan hati yang terbuka. Yang pertama, ucapkan Alhamdulillah dengan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Banyak dari kita terbiasa mengucapkan Alhamdulillah secara otomatis ketika selesai makan, selesai minum, atau setelah mendapat sesuatu yang kita sukai. Tapi zikir yang membawa keajaiban rezeki adalah zikir yang diucapkan dengan kesadaran, penuh rasa syukur dalam hati. Coba bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan, tapi dia tetap bisa berkata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberiku kesempatan untuk mencari rezeki lain. Mungkin ini jalan menuju yang lebih baik. Disitulah letak kekuatan zikir ini. Bukan hanya soal bunyi, tapi soal hati. Ketika hati menerima takdir Allah, itulah saat zikir menembus langit. Yang kedua, rutin berzikir setiap pagi dan malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita zikir harian, dan di antaranya adalah zikir syukur. Mulailah amalan ini. Setiap pagi setelah salat subuh, duduklah sejenak. Hadapkan wajahmu ke arah kiblat, tarik napas perlahan, lalu ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin sebanyak 100 kali. Lakukan dengan perlahan, bukan terburu-buru. Ucapkan sambil merenungi nikmat-nikmat Allah. Masih bisa bangun pagi, masih diberi jantung yang berdetak, masih punya keluarga, masih ada sisa makanan di meja. Ketika kita sadari itu semua, hati akan dipenuhi rasa syukur yang dalam. Ulangi di malam hari, sebelum tidur. Sama seperti pagi, bacalah kembali Alhamdulillahi Rabbil Alamin 100 kali. Ini bukan sekadar ibadah, tapi bentuk rekapan nikmat harian yang Allah beri. Yang ketiga, gunakan ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan. Salah satu ujian terbesar dalam berzikir adalah, mampukah kita berkata, Alhamdulillah saat keadaan tidak sesuai harapan? Ketika dagangan tidak laku, ketika klien batal sepihak, ketika bisnis bangkrut, bisakah kita tetap berkata, Alhamdulillah ala kulli hal? Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Saudaraku, kalimat ini berat. Tapi jika engkau bisa mengucapkannya dengan ikhlas, maka engkau sedang mendekat kepada pintu keajaiban. Kenapa? Karena Allah melihat bahwa engkau bersyukur, bukan pada nikmatnya, tapi pada kehadirannya. Dan siapa yang mencintai Allah melebihi nikmatnya, maka Allah akan mencintainya melebihi dunia dan seisinya. Yang keempat, sertai dengan istighfar agar hati dilapangkan syukur. Dan istighfar adalah dua sayap untuk terbang menuju rezeki. Tidak cukup hanya mengucapkan Alhamdulillah, kita juga harus membersihkan hati dari dosa-dosa yang menghalangi datangnya nikmat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan dan menjadikannya keluar dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad. Maka setelah mengucap Alhamdulillah, lanjutkan dengan Astaghfirullah wa atubu ilaih sebanyak 100 kali setiap hari. Ini seperti membersihkan saluran air, agar rezeki bisa mengalir tanpa tersumbat. Yang kelima, amalkan. Saat hati sedang penuh beban, ada waktu-waktu ketika hati kita merasa berat, seperti tertutup, sempit, gelisah. Di waktu-waktu seperti ini, duduklah, diam sejenak, ambil wudhu jika perlu, lalu ucapkan, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ucapkan perlahan, sambil meneteskan air mata. Katakan kepada Allah, Ya Allah, Engkau Maha Tahu apa yang sedang aku hadapi, tapi aku percaya Engkau lebih besar dari semua masalahku. Alhamdulillah,
Engkau masih bersamaku. Ketahuilah, Allah Maha mendengar. Dan zikir yang disertai tangisan ikhlas bisa menggetarkan arsinya. Dan yang terakhir, jadikan gaya hidup bukan sekadar amalan, jadikan Alhamdulillah sebagai gaya hidup. Saat bangun tidur katakan, Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah mematikan sejenak. Saat dapat kabar baik, ucapkan Alhamdulillah. Bahkan saat tidak ada yang spesial terjadi, tetap ucapkan Alhamdulillah. Karena tidak terjadi musibah pun adalah nikmat besar. Kalau kita hidup dengan zikir ini, maka kita akan menjadi pribadi yang selalu optimis, selalu tenang, dan selalu disayangi oleh Allah. Dan ketika Allah sudah cinta, maka dunia pun akan tunduk kepada kita. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, mari kita tidak menunda lagi. Mulailah dari hari ini, ucapkan Alhamdulillah dengan penuh cinta, penuh pengharapan, dan penuh pengakuan bahwa kita ini lemah tanpa rahmat-Nya. Tanamkan dalam hati, selama aku masih bisa bersyukur, aku tidak akan kekurangan. Selama lidahku masih mampu berkata Alhamdulillah, maka langit akan tetap terbuka untukku. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga zikir ini membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup, membangkitkan usaha yang sempat runtuh, dan menjadikan kita hamba yang dicintai Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, sampai di titik ini, kita telah menyadari bahwa satu kalimat, yaitu Alhamdulillah, bukanlah kalimat biasa. Ia adalah kunci, ia adalah pintu, ia adalah cahaya di tengah gelapnya kehidupan. Seringkali kita mencari solusi di luar. Kita berlari ke sana kemari, mencari rezeki, mencari jalan keluar, mencari siapa yang bisa menolong. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa solusi terbesar justru terletak di dalam hati yang bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bergantung kepada makhluk. Tapi beliau mengajarkan kita untuk mengangkat tangan kepada langit dan menundukkan hati kepada Allah dengan zikir yang tulus, dengan ucapan Alhamdulillah yang bukan sekadar di bibir tapi mengalir dari kedalaman jiwa, saudaraku. Rezeki itu bukan hanya uang. Rezeki adalah ketika kita bangun pagi dan masih bisa melihat mentari. Rezeki adalah ketika anak kita sehat, pasangan kita sabar, rumah tangga kita damai. Rezeki adalah ketika kita masih bisa tersenyum meskipun keadaan sedang sempit, dan semua itu hanya bisa disadari oleh hati yang bersyukur. Hati yang masih bisa berkata, Alhamdulillah ya Allah, meski Engkau belum beri apa yang aku inginkan, Engkau selalu beri apa yang aku butuhkan. Maka jangan pernah remehkan kekuatan ucapan Alhamdulillah. Ada kalanya kehidupan menghimpit kita, seperti gelombang besar yang menghantam perahu kecil di tengah samudera. Kita merasa akan tenggelam. Kita merasa lelah, putus asa, dan sendiri. Tapi saudaraku, tahukah engkau bahwa justru di saat-saat seperti itu, Allah sedang menanti satu kalimat darimu. Bukan kenapa, bukan mengapa aku, bukan kok bisa begini. Tapi cukup satu kalimat sederhana yang membuat malaikat kagum. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Saat itulah langit terbuka. Saat itulah pertolongan datang. Karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang tetap bersyukur walaupun dalam keadaan sulit. Saudaraku yang dikasihi Allah, syukur bisa mengubah takdir. Ketika kita bersyukur dalam sempit, Allah luaskan. Ketika kita bersyukur dalam kesulitan, Allah mudahkan. Ketika kita bersyukur dalam kehilangan, Allah gantikan. Syukur bukan hanya menjaga nikmat, tapi menggandakan dan menguatkan nikmat. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya orang yang bersyukur kepadaku, aku akan tambahkan nikmatku. Dan jika ia terus bersyukur, aku akan mencintainya. Hadis riwayat Baihaqi Hasan. Maka jadikan zikir Alhamdulillah bukan hanya rutinitas, tapi identitas kita sebagai hamba. Hamba yang tidak sibuk menghitung masalah, tapi sibuk menghitung nikmat. Mari kita buat satu tekad di dalam hati. Mulai hari ini, kita akan hidup sebagai hamba yang bersyukur. Bukan karena hidup kita selalu mudah, tapi karena kita percaya bahwa setiap kesulitan membawa hadiah tersembunyi dari Allah.
Mulai hari ini, mari biasakan diri mengucap Alhamdulillah ketika bangun tidur, saat melihat wajah anak kita, saat rezeki datang, bahkan saat kita sedang diuji. Karena selama syukur masih hidup di hati kita, maka kita tidak akan pernah merasa kekurangan. Dan selama Alhamdulillah masih mengalir dari lisan kita, maka langit akan terus membuka rezekinya untuk kita. Mari kita tutup renungan ini dengan doa, dengan hati yang khusyuk. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang pandai bersyukur. Ajarkan kami untuk tetap berkata Alhamdulillah, bahkan ketika dunia tidak berpihak kepada kami. Bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi untuk kami. Bangkitkan kembali usaha kami yang telah runtuh. Gantikan setiap tangis kami dengan senyum penuh rahmat. Dan jadikan kami ahli syukur yang Engkau cintai hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin.